Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 11? Saya harapkan kalian semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk video tutorial kita kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sistem produksi usaha rekayasa sistem teknik ya. Perlu kalian ketahui, untuk produksi sistem teknik di buku PKWU itu ada dua ya. Yang pertama yaitu spray aerator sebagai alat aerasi untuk pengambilan zat warna alam indigo dan proses pembuatan zat warna alam itu sendiri. Ya, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu produksi spray aerator. Ya, saya harapkan ketika kalian menyimak video dari saya, kalian sambil membuka BSE-nya ya, Yang pertama adalah produksi spray aerator, yang kedua produksi warna. Jadi di sini alatnya dibuat, warnanya juga dibuat, zat warna alam indigonya juga dibuat. Kemudian topik yang ketiga adalah pengemasan produknya. Ya, yang pertama kita akan membahas dulu proses produksi daripada spray aerator. Spray aerator ini adalah alat atau produk rekayasa yang digunakan untuk proses produksi pengambilan zat warna alam ya. Kemarin kita sudah bahas kenapa harus zat warna alam ya. Jadi zat warna yang kita gunakan untuk pewarna pakaian kita selama ini masih menggunakan zat warna yang sintetis atau zat warna dari bahan-bahan kimia yang dalam jumlah besar, jangka waktu yang lama, itu bisa merusak lingkungan kita, bisa menimbulkan pencemaran dan seterusnya. Nah, ini ada solusinya. Diharapkan kita bisa menggunakan zat warna dari alam, karena zat warna dari alam ini secara teknoekologis ini sangat aman sekali, karena dari alam, dan nanti pun sampahnya ini kembali ke alam, yaitu berupa pupuk yang bisa digunakan untuk memupuk tanaman kembali. Zat warna alam ini bisa diambil dari daun nila ya, Kemudian daun nila itu diproses ya, prosesnya namanya adalah proses kebur atau proses aerasi. Nah, proses aerasi inilah kita gunakan alat ini. Alatnya namanya spray aerator. Kita pelajari dulu bagaimana proses produksi atau proses pembuatan dari spray aerator. Kita bisa lihat desainnya dulu. Jadi selalu ketika kita ingin membuat suatu produk rekayasa, ini selalu diawali dari desain. Ya, kalian bisa ingat-ingat kembali bagian action loop. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita ikuti ketika kita membuat suatu produk rekayasa. Setelah kita mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan di masyarakat butuhnya apa, kemudian kita membuat desain produk apa yang dibutuhkan. Ini desain daripada spray aerator. Bagian paling atas yaitu sprayer, kemudian bawahnya ini pressure tube ya. Pressure tube ini adalah alat untuk mengukur tekanan oksigen atau tekanan udara, untuk mengetahui tekanan udara ya. Kalau kalian biasa masak dengan kompor gas ya, itu biasanya ada ya, ada namanya pressure tube. Kemudian berikutnya ada tangki penampung. Ini tangki penampung
kemudian ada keran pengatur, ini keran pengatur, kemudian ada rangkanya untuk penopang, kemudian ada pompa air. Oke. Ya, secara garis besar kita bisa lihat flowchartnya daripada spray aerator. Ini seperti ini ya, ini ada bahan, kemudian ada alatnya. Untuk material atau bahannya kita bagi menjadi 3, bahan untuk bagian sprayer, bahan untuk bagian tangki penampung, kemudian bahan untuk bagian rangka dan pompa. Kemudian kalau sudah ada bahan, kemudian kita siapkan alatnya. Nah, setelah bahan dan alat sudah ada, baru bisa proses produksi sehingga jadilah spray aerator. Adapun alat dan bahannya yang pertama yaitu tangki. Ini tangki itu digunakan untuk mensubstitusi ya, substitusi yang ini. Nah, ini ya, ini bisa digunakan tangki, bisa digunakan drum bekas ya. Nah, pembuatan tangki ini dapat disubstitusi dengan drum bekas, yang bisa digantikan dengan menggunakan drum bekas. Kemudian sprayer atau penyemprot shower ya, dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. Terus berikutnya ada pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. Kemudian ada pompa air, saklar dan kabel. Ini adalah peralatan sampai nomor 1 sampai dengan nomor 4 sampai dengan nomor 5. Ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan tong spray aerator, sprayer ya. Kemudian untuk 6 dan 7 ini adalah bahan atau material untuk proses pembuatan zat warna alam indigo. Pada itu tadi sudah saya jelaskan, produk yang dibuat pada prakarya rekayasa sistem teknik ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah spray aerator sebagai alat proses aerasi dalam pengambilan zat warna alam indigo. Yang kedua adalah zat warnanya itu sendiri ya. Zat warnanya, untuk membuat zat warnanya bahannya ada tanaman indigo vera, ini adalah bahan utamanya ya. Kemudian kapur CaO. Tahu CaO itu kalau dalam bahasa kimianya itu adalah apa? Kalsium ya, kalsium oksida ya, atau kalsium monoksida, atau larutan kapur tohor ya, larutan kapur tohor. Jadi untuk membuat zat warnanya tanaman indigo vera dan kapur tohor. Oke, bagaimana proses pembuatannya ya. Nah, ini untuk membuat zat warnanya, bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diperoleh melalui proses perendaman 24 jam, kemudian proses aerasi dan proses pengendapan. Hasil akhir berupa produk pasta atau powder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Jadi daun nila ya, daun nila sebagai bahan utama untuk membuat zat warna. Kita bisa petik ya, daunnya seperti apa, itu di buku sudah ada ya, bisa kalian lihat. Setelah kita petik, kita bersihkan, kemudian direndam ya, direndam selama 24 jam. Kemudian air rendamannya tersebut prosesnya namanya kebur atau aerasi. Kebur itu adalah nama untuk aerasi yang masih manual ya. Proses aerasi itu adalah proses mengkontakkan zat cair atau mengkontakkan oksigen ke dalam zat cair, namanya aerasi.
Kemudian setelah proses aerasi, nah di proses aerasi itu nanti ditambahkan kapur ya. Lah kapurnya kemudian setelah diproses aerasi airnya diendapkan. Hasil endapannya inilah berupa kapur tadi, yang kapurnya warnanya putih ini berubah menjadi warna biru. Inilah yang bisa digunakan sebagai zat warna pakaian yang ramah lingkungan. Ya, oke, kita lanjutkan masih dalam proses produksi spray aerator sebagai alat aerasi. Ini peralatan yang digunakan ini ada las, ada bor, ada gerinda ya. Kemudian ada toolkit ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan untuk pembuatan spray aerator karena dari besi semua ya. Ya berarti las, ada bor, gerinda, toolkit dan seterusnya. Kemudian untuk peralatan pembuatan zat warnanya ya, selain spray aerator di sini juga ada ember ya, kemudian ada kain juga untuk menyaring, untuk wadah untuk merendam, proses hidrolisisnya. Nah ini kemudian penyaringannya untuk proses sedimentasinya atau proses pengendapannya. Kemudian untuk spray aerator ini adalah untuk proses aerasinya. Nah kemudian setelah kita membuat spray aerator ini, jangan lupa peralatan yang sudah kita miliki ini adalah suatu aset ya, jangan sampai rusak, makanya harus selalu dirawat. Untuk perawatannya bisa kita lakukan yang pertama yaitu untuk bagian sprayer ini harus sering dibersihkan kalau habis digunakan ya, karena sprayer atau penyemprot ini biasanya suka kotor karena ketika proses aerasi ini airnya ditambahkan dengan kapur tohor atau CaO tadi ya, sehingga bisa banyak yang tertinggal di lubang-lubang pada sprayernya, maka harus sering dibersihkan. Kemudian hindari tergenangnya air pada spray aerator. Kalau sudah selesai proses aerasinya mau disimpan, ini hendaknya pastikan air-airnya itu dibersihkan ya, jangan sampai tergenang yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya korosi karena semuanya terbuat dari besi sayang ya. Nah ini kalau ada airnya bisa cepat terjadi korosi. Kalau cepat terjadi korosi ya cepat rusak ya, koros. Kemudian lakukan pemeliharaan atau maintenance secara berkala. Ini harus ada jadwal pengecekan yang rutin ya supaya tidak cepat rusak. Kemudian perhatikan penggunaan sumber listrik ya. Di spray aerator itu ada pompa airnya ya. Pompa air itu menggunakan arus listrik, maka tegangannya harus selalu diperhatikan, jangan sampai tegangannya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi ya, karena kalau seperti itu ini bisa menyebabkan pompa airnya cepat rusak karena dengan tegangan yang tidak stabil ya. Berikutnya adalah kita harus memperhatikan dan selalu membudayakan K3 ya, K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Ingat bahwa aset yang kita miliki ini diantaranya ada man ya, ada man. Jadi man itu adalah aset, manusia itu adalah aset, tenaga kerja kita itu adalah aset kita. Maka karena namanya aset ini harus kita lindungi. Nah, untuk melindungi tenaga kerja kita caranya bagaimana ya, harus menerapkan K3 dengan benar. Gunakan peralatan K3 yang sesuai standar, jangan sampai menggunakan peralatan K3 yang tidak standar. Sarung tangan yang kita gunakan harus sarung tangan kerja, kacamata juga helm kerja ya, pakaian praktek, safety shoes dan seterusnya ini harus
Jangan sampai tenaganya kita ambil sementara kesehatan, kesejahteraannya tidak kita perhatikan. Ya, kemudian proses produksi berikutnya adalah proses pembuatan zat warnanya, zat warna alam indigo. Ya, kalau tadi adalah proses pembuatan spray aeratornya, sekarang adalah proses pembuatan zat warnanya. Nah, ini flowchartnya ya, materialnya, kemudian alat. Setelah ada material dan alat baru bisa proses produksi zat warna alam. Untuk materialnya kita bagi menjadi 3 bahan utamanya ya, yaitu bahan-bahan untuk material proses hidrolisis, kemudian bahan-bahan atau material untuk proses aerasi, dan bahan-bahan untuk material proses sedimentasi atau pengendapan. Setelah bahannya ada, kemudian alatnya ada yaitu berupa spray aerator, baru proses produksi pembuatan zat warna alam. Ya, oke. Yang pertama adalah proses hidrolisis ya. Jadi tanaman indigo vera yang sudah dipetik, sudah dibersihkan, kemudian direndam, itu namanya hidrolisis. Tadi berapa jam? 24 jam atau 1 hari semalam ya. Kemudian setelah direndam, airnya diproses. Prosesnya namanya aerasi, yaitu proses mengkontakkan oksigen ke dalam zat cair. Nah, pada proses aerasi ini digunakan alat yang namanya spray aerator tadi. Dimasukkan ke dalam spray aerator, tadi airnya ya, hasil rendamannya, kemudian ditambahkan dengan larutan kapur atau CaO pada saat proses aerasi. Itu proses aerasi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah proses pengendapan atau sedimentasi. Proses pengendapan atau sedimentasi yaitu setelah proses aerasi, larutan kapur yang sudah ditambahkan tadi pada proses aerasi ini selanjutnya adalah diendapkan menggunakan ember ya, disaring, dipisahkan dari daunnya ya. Nah, kemudian airnya dipisahkan dengan pastanya dengan menggunakan kain tadi. Nah, tadi hasil endapannya inilah yang nanti menjadi zat warna. Oke, setelah zat warnanya sudah jadi, tentu saja biar lebih bagus, lebih mudah dipasarkan, lebih aman, maka selanjutnya adalah proses pengemasan. Harus dikemas ya. Nah, ini fungsi kemasan ini sudah sering kita pelajari ya di pelajaran PKWO. Yang pertama adalah untuk mempertahankan mutu, memperpanjang masa simpan, mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasi, menambah daya tarik bagi konsumen ya. Nah, ini adalah fungsi daripada pengemasan. Jadi kalau tidak dikemas, ini biaya produksi yang sudah begitu banyak ini bisa rugi kita ya. Kalau terjadi kerusakan produk-produk yang sudah dibuat, sudah ongkosnya mahal, rusak gara-gara tidak dikemas dengan baik. Dengan dikemas dengan baik inilah ini bisa mempertahankan mutu produk tersebut, memperpanjang masa simpan. Dengan pengemasan yang baik ini bisa memperpanjang masa simpan, mempermudah penyimpanan dan pemasaran dan seterusnya.
Kemudian agar manfaat tersebut di atas dapat tercapai, maka kita bisa perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin. Di kemasan itu adalah casing ya, atau yang paling tampak dari luar. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Cinta itu tumbuh pada pandangan pertama, sejak kita melihat. Nah itu ya, maka dari itu casing atau pengemasan ini harus dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Kemudian membuat informasi yang jelas, jujur. Ini harus informasi-informasi yang ada pada kemasan ini harus benar-benar jujur. Jadilah wirausahawan yang baik, yang jujur ya. Kemudian menarik, baik desainnya, warnanya, bentuknya ya, harus menarik ya. Bila perlu ada artisnya, itu boleh ya ditampilkan di kemasan. Ukuran dan material bahan sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di buku, bisa dibaca sendiri dan dipelajari sendiri ya, saya rasa bisa ya. Kemudian labeling ya, jadi di kemasan ini juga ada labelnya, label-labelnya yang berisi informasi-informasi tentang produknya, foto, gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, bobot produk ya, masa kadaluarsa dan seterusnya. Ini harus ada ya. Itulah materi pada video tutorial kali ini, saya rasa cukup. Lebih jelasnya kalian bisa baca-baca kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.